Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini alhamdulillah kita sudah dapat beribadah secara berjamaah. Yang selama ini lebih kurang 2 tahun kita tidak dapat melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Syukur alhamdulillah atas izin Allah, musibah sudah semakin hilang dari kita. Mudah-mudahan betul-betul hilang musibah tersebut sehingga kita di dalam beribadah dan beraktivitas sehari-hari tidak terhambat. Kemudian salawat dan salam kita aturkan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terhormat dan sekaligus ucapan terima kasih kepada pengurus Masjid Raya Lima Kaum yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sebahagian daripada tausiah agama. Kemudian bapak-bapak, datuk-datuk, udah-udah, adik-adik, ibu-ibu, pondok kandung yang kami hormati, pada kesempatan yang berharga ini, sebelum kita mulai ceramah agama ini, rasanya perlu kita perkenalan sedikit. Ya nak Pak Ibu ya. Apalagi anak-anak kita mencatat. Rendaknya buat tanya Weko. Pertama, nama. Nama sebagian mungkin ada yang kenal, tapi banyak yang tidak. Nama Yarman. Gelar pendidikan MA. Kemudian bertugas kepala MTSN di Padang Dua Rambatan. Aslinya guru bahasa Arab. Tinggal di Raurau, di kampung Pak Sodik. Itu sekedar perkenalan. Karena waktu kita singkat, soalnya tidak lama-lama, tidak sampai sudah saya. Yang penting tidak rapaya loak sembahyang. Bagi anak-anak kita yang mencatat, beri aja judulnya mempertahankan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Allah ungkapkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Tin, Inna khalaqnakum fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sungguhnya kata Allah, kami sudah ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Setelah itu disampaikan pula oleh Allah, kami letakkan pula dia yang paling rendah. Berarti di dalam diri kita ini ada potensi untuk mengangkat, untuk meninggikan derajat kita. Baik di hadapan sesama manusia, apalagi di hadapan Allah. Dan ada juga potensi atau ciptaan Allah dalam diri kita ini yang membuat kita turun ke bawah. Baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Lalu kita lihat satu persatu. Apa potensi yang ada di dalam diri kita yang merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ungkapkan dalam ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ke dalam diri manusia, Allah berikan kepada manusia alat yang mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Gunanya untuk apa? Untuk membedakan. Alat itu apa? Al-akal, kata Rasulullah. Di akal fikiran yang Allah berikan kepada kita ini
itu adalah pemberian hadiah dari Allah. Diilhamkan sengaja kepada kita. Tujuannya supaya kita ini derajat kita tinggi. Baik di hadapan sesama manusia atau makhluk Allah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, akal yang Allah berikan kepada kita ini perlu kita pelihara. Akal ini ada pula makanannya, ada pula pantangannya. Sama dengan kita punya binatang, ada makanannya, tidak dikasih makan mati dia. Begitu juga jasad kita butuh makan. Kalau tidak makan juga tidak bisa hidup. Akal juga ada makanannya. Supaya dia selalu sehat, makanan akal itu salah satunya adalah zikrullah, mengingat Allah. Orang semakin banyak mengingat Allah, pikirannya akan selalu sehat. Tapi kalau orang jarang mengingat Allah, akalnya akan rusak, akan dimasuki oleh apa saja. Oleh sebab itu Allah mengungkapkan dalam ayat, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapapun orang yang enggan untuk berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Karena akalnya tidak mampu berpikir yang sehat lagi. Maka zikir ini sangat penting sekali. Apalagi kita di bulan Ramadan. Salat tarawih, baca ayat, beribadah kepada Allah. Pikiran kita akan terlepas dari yang merusak. Lalu akal ini juga ada bahayanya. Yang akan merusak akal orang, yaitu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini sangat suatu yang merusak yang ada pada diri manusia. Di setiap kita yang hidup asal namanya manusia, Allah ciptakan hawa nafsu di dalam diri kita. Hawa nafsu ini dia mampu mengalahkan otak orang. Mampu dia mengalahkan. Sekarang kita kasihan apa-apa itu. Anak-anak muda kita kadang tiap hari main HP saja. Ya. Di HP itu isinya apa? Kita lihat tuh, kita periksa di sekolah, itu HP itu isinya video porno, Pak. Dengan dia melihat video porno itu, maka nafsunya akan bergelora di dalam. Ketika nafsu bergelora, otaknya tidak berfungsi lagi. Sehingga dia berpikir bagaimana memenuhi nafsu tadi. Itu jadinya karena dia mengikuti hawa nafsu. Jangankan anak sekolah. Kita baru dengar mungkin Bapak kita dengar di berita, ya enggak? Anggota dewan di pusat sambil sidang, itu macam apa? Video porno yang dilihat. Tentu kalau ini sudah dibiasakan di dalam diri, maka hawa nafsu bergelora. Ketika hawa nafsu bergelora, otak orang tidak bisa berpikir baik lagi. Ini bahayanya yang ada juga pada kita, yang perlu kita kendalikan. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini tujuan Allah ciptakan kebaikan kita juga. Tidak ada hawa nafsu di dalam diri awak tidak akan berkembang. Awak tidak akan bersemangat mencari nafkah. Kita tidak akan ada keturunan. Karena hawa nafsu ada, kita bersemangat membangun keluarga. Kita bersemangat berjuang mencari rezeki demi keturunan kita. Itu namanya hawa nafsu yang dipelihara dengan baik untuk perkembangan, untuk kemajuan manusia. Tapi ketika hawa nafsu hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu itu saja, maka akal yang mulia yang ada pada diri seseorang akan dirusaknya, akan dikendalikannya. Oleh sebab itu hati-hati kita tentang hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jangan hawa nafsu itu kita manjakan. Yang hawa nafsu itu kata Syekh Ali Jaber banyak. Ya, almarhum, enak sering kita dengar ceramahnya. Apa katanya? Nafsu makan juga hawa nafsu. Tidur juga, ingin tidur kita juga hawa nafsu. Berkeluarga juga hawa nafsu. Tidur saja contohnya, kalau tidak kita kendalikan, alazan orang awak lalu. Ya Pak ya. Pagi hari Allahu Akbar kecek
muazzin di masjid. Nah, ana matu ingin lalu nafsu awak ingin lalu yo baru. Itu nafsu di dalam diri kita, jangan kita ikuti, jangan kita manjakan. Ketika nafsu dimanjakan, maka orang akan rusak, akal tidak akan berfungsi. Jadi nafsu ini kita pelihara, kita jaga, kita kendalikan. Insya Allah kita tetap dalam keadaan kemuliaan. Itulah yang merusak akal yang sebagai tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Lalu di dalam hadis juga dikatakan ada satu lagi yang ada di dalam diri kita yang merusak akal. Kata Rasulullah, al-ghadabu yuzilul aqla. Rasa marah yang rasa marah itu pemberian dari Allah dulu. Kalau tidak lo ada rasa marah dalam diri awak, Allah ditanganinya awak, orang lah disiksanya awak, tanang juga baru. Ya nak. Tapi karena ada rasa marah, maka marah awak tidak berhasil, marah kita tidak dihargai orang dan sebagainya. Maka itu akan membuat orang maju ketika dipelihara dengan baik. Ketika dilepaskan begitu saja, akal tak berfungsi. Jadi marah itu jangan dilepaskan, dikendalikan juga. Kalau kita cari apa-apa ibu di dalam suatu keluarga, katikonya waktu berkeluarga itu semangatnya bukan main. Marah piti abi untuk menjalin keluarga, untuk walimahnya, untuk segala biaya yang dibutuhkan demi berkeluarga. Lah sanang sasanangnya hatinya kacalonnya. Tapi lah kemudian seiring waktu sudah berjalan berkeluarga, rasa marah tidak terkendalikan lagi. Ndak sengaja istri awak nawak sanangi, nawak biayai, nenyolah membuat awak makanan, itu usia. Ada orang begitu ya Pak Ibu. Karena awak marah tadi. Marah itu sifatnya dia akan muncul ketika yang diharapkan tak sesuai yang datang. Inyo ingin mengharap kepada istri yang buka duduk aja di rumah dah. Ini contoh ya. Atau apa yang diinginkan dia ada. Ketika indah sekali-sekali marah muncul. Betul ke ibu-ibu. Aku dapat suami itu yo. Aneh keinginan awak sadana. Ketika indah marah muncul. Maka bertengkarlah orang. Maka berselisihlah orang. Ini salah satu contoh dalam keluarga. Begitu juga kita dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi kita bermasyarakat. Jangan dibiarkan marah itu muncul sewena-wena. Tapi tolong kendalikan dengan akal fikiran. Itulah maksud ayat tadi. Wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan kata Allah manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Akalnya diberikan untuk keselamatan. Maka tolong pelihara. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai pada tempat yang paling rendah. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Yaitu akal yang ada di dalam diri kita ini. Yang berikutnya, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita adalah al-amalus salih. Amal perbuatan. Kenapa Allah berikan? Setiap orang yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semua kita ini merugi kata Allah kecuali orang yang beramal soleh. Berarti asal kita berbuat kebajikan, Allah akan mencatat sebagai amal dan orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika saudara kita kalau dia meninggal, kalau banyak kebaikannya, apa yang kita katakan? Ibu saya untuk meninggal. Kapatang Yowana kami sedang ditolongnya. Mas Haji sedang di Inyak sedang diselamatkannya. Ya enggak? Kecewa awak kesadu. Begitu tandanya mulianya. Tapi kalau nemburuk di kerajaan kok dapat paindah. Bantu itu apa-apa. Jadi asal amal kebajikan kita lakukan akan mengangkat derajat manusia. Tidak rugi awak. Kita tolong dosa awak, tolong tetangga awak.
Dengan apa yang kita punya, asal ikhlas karena Allah, mengangkat diri kita sendiri, bukan mengangkat orang. Cobalah Pak ke Ibu enggak, banalah kayu kadangnya orang tuh, tapi enggak pernah magi selayo. Lewat di mengkuat, letalok menyapu apa Ibu? Mungkin Bapak dia, ya nak, naluri manusia. Biasa saja, dananya kurang, segala kurang. Tapi ketika di masyarakat ada pekerjaan, inyo yang datang dulu. Waduh, nama meninggal, inyo mangke cangkul dulu. Inyo ambil tanah dulu segala. Inyo angke, saja inyo lakukan kebaikan, akan mengangkat derajatnya sendiri. Kita akan merasa rindu dengan orang yang demikian. Kemudian, sesuai dengan pepatah Minangkala itu. Kalau harimau mati, meninggal balang. Ya nak? Kalau gajah mati, meninggal ngadiang. Kalau manusia mati, meninggal nama apa? Nama baik. Jadi apa saja yang kita tanam, apa saja yang kita lakukan kebaikan, itu akan mengangkat derajat diri kita sebagai manusia. Maka hati-hati kita dengan perbuatan sehari-hari. Jangan kita terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan akan merusak saudara-saudara kita. Karena itu akan menurunkan nilai kemuliaan kita sebagai manusia. Malah Rasulullah juga mengungkapkan, hati-hati kita ada sifat di dalam diri kita ini, sifat cemburu. Ya, cemburu dalam bahasa agamanya rasa dengki, iri, al-hasad. Dan hasad itu apa? Hasad itu kau dapat senang wak mencari orang susah. Kalau lah dapat saudara wak dapat nikmat, kau dapat hilang capek darinya. Kalau lah sehat dosa awak, kau dapat sakit capek dah. Itu asli ada di dalam diri. Hasad itu tidak dibuat, diciptakan Allah dalam diri kita. Kenapa? Karena dia beriringan dengan sifat setan yang ada dalam hati kita. Nah, dalam hati kita ini ada dua hati, kata Rasulullah, ada qalbani, hati yang diboncengi oleh setan tadi yang mengajak orang untuk berbuat jahat kepada orang lain, yaitu hasad tadi. Dan hasad itulah yang membuat kebaikan orang itu hilang. Lah banyak kita bersedekah, lah banyak kita berbuat baik, ada iri tadi, macam-macam lah kalimat yang keluar. Baru cie bagi rudak, habis itu lama puluh, patang pun tak ada namanya lamen, orang tak selamat deh. Sampai keluar kalimat model itu, maka amal kita akan hilang apa-apa ibu-ibu. Maka hati-hati kita dengan hasad. Hasad itu mengajak orang supaya kebaikannya itu akan hilang dari dirinya. Baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang ada pada diri kita yang perlu kita waspadai. Sifat iri hati pasti ada, kita manusia. Kita lihat kisah-kisah para nabi, para sahabat model itu. Lihatlah kisah yang para sahabat yang hidup pada masa Nabi. Ada seseorang Yahudi menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lewat dihina taruh. Salah satu kalimat yang dia sampaikan, "Hai Rasulullah, kamu seorang nabi umat Islam, tapi utang sampai kini alunyo bayi." Bantu itu kalimat orang Yahudi. Cek Umar bin Khattab, "Hai Rasulullah, begitu hati Umar bin Khattab ini sakit ya. Izinkan ambo ya Rasulullah membunuh orang kuat karena dia telah menghina engkau." Seorang sahabat. Tapi apa kata Nabi? Uskut anta ya Umar. Tenang silai. Tenang silai. Hak dia untuk menghina saya karena di utangnya belum saya bayar. Itu kata Rasulullah nyampaikan. Jadi sifat untuk emosi, iri, dengki itu ada dalam diri kita. Maka kita hati-hati terhadap sifat itu. Jangan kita biarkan dia berkembang.
Kalau kita biarkan dia berkembang, maka kita akan menjadi orang yang terhina, orang yang rendah baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa sifat yang mulia. Salah satunya adalah akal fikiran yang perlu kita pelihara. Kemudian adalah amal soleh atau perbuatan yang baik. Dan yang berikutnya ada lagi yang membuat manusia mulia itu yang sengaja Allah berikan, yaitu ad-din, agama. Agama ini adalah aturan. Aturan yang Allah berikan kepada manusia. Aturan atau agama ini ada yang dua. Ada yang dari Allah langsung, ada yang dibuat oleh manusia. Kalau yang dibuat oleh manusia kayak agama Buddha, itu manusia itu yang mencari jalan sendiri. Tapi yang Allah berikan hanya 4. Mulai dari kitab Zabur, Injil, Taurat sampai Nabi Muhammad. Semuanya betul. Cuma bedanya kalau 3 kitab nela lewat tu lah meninggal Nabi, anehnya lah menyimpang. Itu beda. Kalau ketika di Nabi Muhammad meninggal Nabi nya bertambah kuat. Yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ini adalah hadiah dari Allah untuk kita. Hadiah dari Allah untuk kita umat Islam untuk menjadi orang yang terhormat. Yaitu mengatur kehidupan kita. Mulai dari kita tidur sampai tidur lagi diatur oleh Allah. Insya Allah apabila kita laksanakan aturan agama Allah ini dengan sempurna, tidak ada kita nengkang kecewa. Tidak ada kita nengkang baparang. Bila kita baparang, ketika aturan itu sebagian melakukan, sebagian tidak, maka timbullah permusuhan. Maka kata Allah, supaya kamu tetap menjadi orang yang mulia, maka pertahankanlah agama itu di dalam dirimu. Yang agama yang diakui Allah itu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridai Allah itu adalah agama Islam. Yang mana dia? Yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ada ajaran-ajaran yang keluar dari itu, jangan kita ikuti. Kemarin ini ada apa Ibu? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah tahu pula itu ada aliran tersendiri yang dosa bisa dibeli saja. Tidak perlu ibadah. Kan? Semayang tidak perlu apa Ibu? Bali saya, tapi kartu hilang dosa. Nah, itu berarti kita keluar dari aturan yang Allah berikan. Maka menjadi terhina kita jadinya. Oleh sebab itu kita pertahankanlah Al-Quran dan Sunnah ini sebagai pegangan kita. Sebagai panduan kita di dalam kehidupan. Sehingga kita tetap mulia dunia dan akhirat. Dan berikutnya yang merusak. Ada satu lagi kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, yaitu rasa malu apa Ibu? Rasa malu sangat berharga ya Wak. Jangan sampai kita hilangan. Rasa malu nan ada dalam diri awak, ambo pun tak ada malu apa Ibu? Secara agama boleh ke apa ya? Sembayang Wak, kalau kita laki-laki tertutup pusat, tertutup lutut lasah. Itu Pak. Dalam fikih Islam kan begitu nak. Lasahnya. Tapi mau malu mau, batu awak rami mah. Masa nak tutup kata? Atau nak pakai peci? Tak ada masalah secara hukum. Tapi secara kita kemuliaan kurang waknya. Malu wak nak adanya. Ya Pak ya. Oleh sebab itu rasa malu ini jangan sampai dihilangkan. Yang sudah ada dalam diri kita. Malu tu kecek Nabi mudah hilang. Jua. Biasa mengarajona melanggarnya hilang malu tu. Nampak yang barek mengarajon tidak biasa lakukan. Batu merasa malu wak. Baca ramah wak. Jadi tidak biasa malu juga. Ya nak anak-anak wak. Kalau lah tak biasa hilanglah malunya. Bau buat salah. Kalau lah biasa tidak malu. Ya Pak Ibu ya. Buat salah. Ambil barang orang tak lah biasa. Tidak malu orang ni. Celilah di TV. Bangganya dikeceknya seorang ini. Kenapa? Karena sudah biasa.
Oleh sebab itu kebiasaan itu akan menghilangkan kemaluan, menghilangkan malu yang ada di dalam diri manusia. Oleh sebab itu hati-hati kita. Suatu yang baik yang sudah biasa kita lakukan, jangan sekali-kali kita langgar. Karena kalau ketika langgar sekali, dua kali nyuna baar, lan ketiga kalau tak biasa oleh, nang kampe alam menjadi biasanya. Sehingga kebaikan akan susah kita pertahankan. Apalagi kalau dulu apa-apa ibu-ibu, waktu kita keketek dulu, waktu tahun 70-an, itu kalau awak berjalan yang nak produksi di kampung tu malu lah rabit. Batu takui mama awak nampak betul, datuk awak nampak, dia udah awak nampak, dia apa etek awak nampak, apalagi oleh orang tua. Kalau lu resmi leh dinikahkan oleh orang tua, dia kami terasa dulu. Tak talok dah Pak. Tak talok dah. Bah suruh-suruh dulu. Kini Pak. Tak perlu boleh dah. Kadang tasia lah tipu je di rumah. Tak bangga lah nyo. Aku calon apa Aku calon datuk ya tak. Kalau menganggap apa putar sekalian kampung. Badu-dua jonda. Tak ada rasa malu lagi. Batu. Kerana lah biasa itu je penyebab. Oleh sebab itu rasa malu yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai alat untuk memelihara keimanan kita, memelihara ketakwaan kita kepada Allah, memelihara kemuliaan kita sebagai manusia, marilah kita pertahankan. Jangan kita biarkan dia hilang dari diri kita. Ketika rasa malu sudah hilang dari diri, maka orang akan terjerumus kepada kemaksiatan atau kejahatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Karena waktu kita akan sholat, kita ulangi lagi. Pertama, akal fikiran yang Allah berikan, mari kita pelihara. Jangan kita rusak. Apalagi dengan narkoba. Narkoba sedikit juga diminum, dimakan, rusak otak. Kamu pernah cerita orang yang biasa isu apa wah, Ibon Pak, kalau narkoba leh, Ibon. Ternyata Ibon tu merusak otak. Bakok besok itu sanang jo sih. Tak ada lain terkena. Sanang tu iya otak lah rusak. Orang kau merasa gelisah, kau terasa dingin, terasa angin, terasa pahit, atau rasa ingin maju, tentu karena otaknya sehat. Ketika otaknya sehat leh, rasa dingin tak ada leh, rasa angin tak ada leh. Tentu ya sanang je ya. Karena akalnya tak berfungsi. Maka hati-hati kita, adik-adik kami semuanya, jangan diikuti. Karena kalau lata ikuti lah menjadi candu, merusak diri awak. Kemudian agama perlu kita pelihara. Cara memelihara agama itu adalah kita amalkan. Insya Allah semakin banyak kita dekat kepada Allah, semakin banyak kita berzikir dan berubudiah kepada Allah, maka kita semakin dekat dengan agama itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah amal soleh. Amal soleh ini mari kita biasakan dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan amal soleh itu kemuliaan kita akan semakin tinggi. Kita akan dihargai oleh sesama kita, apalagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.